kita pernah lihat ada satu riwayat ya. Jadi ketika di akhir Ramadan, jadi Aisyah itu kan sering juga keluar ya. Kebetulan di pojok-pojok Masjid Nabawi belum lihat, ada sahabat itu pada nangis semuanya ya. Pada pokoknya menangis, mengeluarkan air mata. Jadi agak bingung Aisyah, loh kok menangis? Akhir Ramadan ini datang ke Rasulullah, kenapa mereka menangis? Mereka takut Ramadan mereka tidak diterima, mereka takut Ramadan mereka tidak mengampunkan dosanya. Artinya mereka sudah evaluasi diri. Seperti juga dengan kita juga evaluasi diri. Begitu juga dengan Aisyah, kita evaluasi kira-kira Ramadan yang kita sudah laksanakan ini bisa tidak merubah kita atau biasa-biasa ya. Tetap mulut kita jahat, tetap kita jahat dengan kawan, tetap kita tidak komunikasi dengan kawan. Naudzubillah, berarti puasa kita belum maksimal. Karena tanda puasa baik terakhir ketakwaan pada jiwanya, tanda puasa baik, akhlaknya bertambah baik dan akhlaknya bertambah sempurna. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kuhas, bertemu lagi dengan Ana di Ramadanku, program spesial Ramadan bersama Kuhas. Di bulan suci yang penuh berkah ini, kita akan menambah ilmu, berbanyak amal kebaikan, dan belajar tentang agama Islam bersama Ana, Aisyah Nur Rahma, yang akan mengisi acara Ramadanku pada kali ini. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh Abah nih, yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan seru dari kita semua. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda, walaupun sedikit batuk insya Allah. Semoga cepat sembuh ya Abah. Amin ya Rabb, terima kasih Ananda. Dan semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Baik Abah, ada pertanyaan nih Abah. Silakan Ananda. Langsung saja ke pertanyaannya. Iya. Bagaimana cara mengevaluasi kualitas puasa kita Abah? Iya, baik. Jadi puasa itu yang sering juga kita bahas bahwa dia bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat baik. Kita butuh evaluasi karena dalam pendidikan kalau tidak evaluasi bagaimana kita mendapatkan hasil. Evaluasi adalah untuk menilai bagaimana puasa kita. Tanya-tanya. Karena takwa puasa itu kan esensinya atau goalnya adalah takwa. Pertanyaannya adalah sudahkah kita takwa? Takwa itu artinya intisalu awamil istilah menawahi. Berupaya untuk menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan setiap larangan. Pertanyaannya ke kita, sudahkah akhlak kita baik? Sudahkah takwa kita sempurna? Sudahkah sabar kita meningkat? Sudahkah ikhlas kita baik? Dan seterusnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan panjang yang kita utarakan untuk membuktikan dan untuk mengevaluasi puasa kita apakah diterima atau tidak. Karena memang rugi kita kalau andai kata puasa yang kita lewatkan itu ternyata tidak memberikan ampunan kepada kita. Karena diantaranya itu ada itu. Fakot khusira, dianggap orang rugi yang apabila Ramadan lewat falmiuparlah dan tidak ada ampunan kepadanya. Naudzubillah. Makanya Ananda Aisyah kita pernah lihat ada satu riwayat ya. Jadi ketika di akhir Ramadan, jadi Aisyah itu kan sering juga keluar ya. Kebetulan di pojok-pojok Masjid Nabawi belum lihat, ada sahabat itu pada nangis semuanya ya. Pada pokoknya menangis, mengeluarkan air mata. Jadi agak bingung Aisyah, loh kok menangis? Akhir Ramadan ini datang ke Rasulullah, kenapa mereka menangis? Mereka takut Ramadan mereka tidak diterima, mereka takut Ramadan mereka tidak mengampunkan dosanya. Artinya mereka sudah evaluasi diri. Seperti juga dengan kita juga evaluasi diri. Begitu juga dengan Aisyah, kita evaluasi kira-kira Ramadan yang kita sudah laksanakan ini bisa tidak merubah kita atau biasa-biasa ya. Tetap mulut kita jahat, tetap kita jahat dengan kawan, tetap kita tidak komunikasi dengan kawan. Naudzubillah, berarti puasa kita belum maksimal. Karena tanda puasa baik terakhir ketakwaan pada jiwanya, tanda puasa baik, akhlaknya bertambah baik dan akhlaknya bertambah sempurna. Yang kedua, karena puasa ini kan bulan juga mengenal, kita kenal dengan orang-orang yang duafa, mereka yang miskin, mereka yang tidak memiliki apa-apa. Disinilah kita latih. Cek lagi, kira-kira nanti setelah pas Ramadan peduli sosial kita tinggi atau tidak, atau cuek. Ada tetangga kita sakit, kita tidak ada perhatian, ada keluarga atau orang-orang yang mungkin dalam keadaan musibah, kita datang untuk membantu. Ya, kalau tidak berarti ada something error dari puasa yang kita tunaikan. Seharusnya setelah Ramadan, setelah puasa ini ada peningkatan. Kita sudah peduli dengan orang. Kenapa? Seharian kita tidak makan, teraso tidak makan itu. Bagaimana mereka yang di bawah kolong jembatan, bagaimana mereka yang yatim piatu tidak katik makanan, makan susah. Maka ketika itu sudah hadir sense kesadaran kita akan bantu mereka. Kita akan berikan kebaikan kepada mereka. Karena kenapa? Bukti evaluasi Ramadan kita baik. Maka itu butuh dievaluasi. Jadi artinya setelah Ramadan tengok kepedulian sosial kita meningkat atau bahkan melemah atau cuek-cuek saja. Berarti kalau cuek
nilai ibadah kita Ramadan tidak tersentuh dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bertambah peduli, bertambah sayang, bertambah dekat, maka insya Allah nilai puasa kita akan maksimal. Ya. Kemudian berikutnya, bertambah kebaikan-kebaikan kita. Kalau tidak bertambah berarti rugi, puasa kita lewat begitu saja tanpa kebaikan yang kita tunaikan. Maka buktinya itu kita lihat. Ya, karena intinya pada kata la'allakum tattaqun, ya, agar kita bertakwa. Namun takwa itu akan hadir di ayat berikutnya yang sering juga Abah sampaikan, wa antasubu khairul lakum, berpuasa baik bagimu. Nah, sekarang ini baik atau tidak? Kita cek, di sini evaluasinya. Makanya ada di awal, ada di pertengahan, dan ada di akhir. Kita cek, kira-kira sudah akhir ini ada perubahan atau tidak? Ya, atau mungkin bahkan ya Allah bertambah jauh, sembahyangnya malas, ngajinya malas, bersedekah pun malas, berarti ada masalah dalam Ramadan kita. Seharusnya ketika kita sudah sampai pada Ramadan yang akhir ini, Ramadan yang sempurna ini, ada peningkatan, ada kebaikan, dan ada kemuliaan yang kita sempurnakan. Makanya simboliknya kalau kita lihat Ananda, masuk bulan Syawal. Syawal itu bisa meningkat setannya, bisa meningkat kebaikannya, tergantung kita. Ya, karena setan itu terus menggoda kita. Dia tidak mau dong sendirian di neraka, dia ngajak kita. Na'udzubillah. Karena dalam sebuah firman Allah SWT, laghwiyanahum ajmain. Ya, kami akan goda semua manusia. Apalagi di bulan puasa ini ya, untuk supaya mereka tidak tunduk kepada kebaikan. Yang tidak sanggup kami goda ibadah kami humul mukhlasin, hambamu yang ikhlas beribadah. Maka kalau kita ikhlas, insya Allah kita bisa mengevaluasi, kita bisa memperbaiki. Bukan ngabret. Buku-buku anak-anak sekalian rahmati Allah yang di tanah tangan itu hanya sekedar ya duniawi saja itu. Itu bukan evaluasi sekolah, melihat kerajinan Ananda, melihat semangat Ananda untuk merangkum makalah-makalah, merangkum ceramah-ceramah, atau mungkin kegiatan-kegiatan harian, hanyalah nilai duniawi. Tapi yang terpenting bukan pada catatan, terpenting bagaimana kita betul-betul maksimal. Datang ke masjid bukan sekedar minta tanda tangan dengan pengurus masjid, imam, dan pengisi acara ustadznya, tapi betul-betul datang dengan hati kita, jiwa kita. Disitulah nanti kita akan bisa evaluasi, oh ternyata Ramadan kita bukan Ramadan yang sekedar tercatat duniawi, tapi juga Ramadan yang diberkahi dan rahmati Allah Ta'ala. Karena kita harapkan itu. Bila Ramadan kita tidak maksimal, maka rugilah kita dalam perjalanan ini. Maka pastikan kita bisa mengevaluasi Ramadan kita dengan cara lihat rekam jejak kita, lihat kebaikan kita berubah atau tidak. Kalau tidak berarti ada something error. Misalnya Aisyah dan pemirsa masih suka ngomongin orang, masih suka yang orang, masih nak bertengkar dengan orang, berarti puasa kita sedang bermasalah. Kenapa? Karena banyak puasa tidak melakukan dan melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam agama, tapi berupaya untuk memperbaiki diri dan menjadi insan yang mulia di sisi Allah SWT. Maka cara mengevaluasinya adalah lihat konteks kehidupan kita, ada perubahan atau tidak. Kalau tidak perubahan berarti kita dalam keadaan tidak baik. Kalau ada perubahan, bertambah upgrade baik lagi, berarti disitulah letak puasa kita betul-betul menjadi puasa yang makbulah, diterima Allah, qabilan bisaum, terima puasanya, kemudian juga qabil bi akhlaki, juga diterima akhlaknya. Jadi dua-duanya secara maksimal. Karena kalau hanya puasa diterima, karena ada juga Ananda puasa tapi tidak dapatkan pahala. Kayak orang puasa menggibah, puasa suka berbohong, puasa suka macam-macam. Itu ada beberapa yang Rasul katakan tentang puasa, dia yang diterima puasanya secara pikir, tapi puasanya secara pahala hilang. Na'udzubillah. Macam itu juga evaluasi kita. Oh ternyata mungkin barangkali puasa kita tunaikan ini hanya sekedar puasa kuantitas, bukan kualitas. Jumlah harinya saja 29-30 hari. Tapi kualitasnya ada. Puasa iyo tapi masih maksiat. Puasa iyo tapi tidak melakukan ibadah baik. Na'udzubillah. Maka ini tidak ada. Maka butuh evaluasi untuk mengupgrade. Sudah dievaluasi, mungkin nanti setelah Ramadan bisa lebih meningkat lagi, bisa lebih, bahkan ketemu Ramadan berikutnya pun bisa lebih mulia dan sempurna insya Allah. Berarti mari evaluasi amalan kita, karena bulan ini bulan Allah lipat gandakan kebaikan, bulan Allah berikan kemuliaan. Maka dengan senantiasa kita memberikan kebaikan pada kita, Allah akan berikan pula kebaikan pada kehidupan kita insya Allah. Begitu Ananda Aisyah. Oh begitu ya Abah? Ya. Masya Allah, terima kasih ya Abah. Sama-sama Ananda. Dan jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga Ramadan kali ini dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sampai jumpa di episode Ramadanku berikutnya. Di Ramadanku, Ramadan bersama Kohas. Saya Aisyah Nur Rahma pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.